Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Am di dalam tajuk Renungan Malam Gereja Kristen Pasundan Cimahi. Bagaimana Bapak Ibu dan saudara kabarnya? Saya selalu berharap Bapak Ibu dan anak-anak sekalian dimanapun berada saat ini selalu berada dalam keadaan baik, sehat, dan tetap berpengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, puji Tuhan hari ini kita memasuki hari kelima di bulan Agustus 2021. Nah, untuk tajuk renungan malam saat ini, kita akan membahas tema Pelangi itu indah, keberagaman itu anugerah. Sekali lagi, pelangi itu indah, keragaman itu anugerah. Sebuah tema yang sangat menarik untuk kita renungkan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, sebelum kita bersama-sama membicarakan tema renungan kita, nanti kita akan membaca dasar Alkitabnya dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Tapi sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan kemudian nanti merenungkannya, mari terlebih dahulu kita satukan hati di dalam saat teduh dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sungguh mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang tetap Tuhan karuniakan kepada kami. Lebih dari itu, ketika kami pun tetap berada dalam perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga betapapun kehidupan ini begitu keras, kehidupan begitu mengancam, membawa kami ke dalam pergumulan, bahkan acap kali membawa kami ke dalam perasaan cemas, takut, dan khawatir. Tapi kami saat ini boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami yakini ini adalah kasih setia Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Tuhan, karena itulah pada malam ini kami juga ingin tetap bergantung bersandar kepada Tuhan. Melalui tajuk renungan malam, sejenak kami ingin menghususkan waktu kami bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu selalu dibaharui. Kami rindu untuk mendapat tuntunan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kiranya firman itu juga yang akan terus menerangi jalan hidup kami. Firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, firman Tuhan yang hidup kiranya menolong kami sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Bagian Alkitab yang akan mendasari renungan tadi sudah disebutkan, akan kita baca dari surat Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu
Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh untuk ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah menerima, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai di situ pembacaan Alkitab, firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar serta memberlakukan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagi kita sekalian mungkin pernah mendengar sebuah lagu anak-anak yang berjudul Pelangi. Lagu Pelangi merupakan salah satu lagu populer di kalangan anak-anak yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Mungkin kita semua pernah menyanyikannya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku, melihat pelangi yang muncul setelah hujan, tentu sangatlah indah. Warna pelangi yang paling sering terlihat adalah merah, kuning, jingga, hijau, biru, dan ungu. Warna pelangi yang disebabkan oleh kombinasi pembiasan dan pantulan cahaya matahari oleh tetesan air di atmosfer. Nah, saudara-saudara, Tuhan menciptakan pelangi itu dengan begitu indah, karena terangkai melalui warnanya yang berbeda-beda, sehingga perbedaan yang disatukan itu melahirkan sebuah harmoni. Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan menciptakan berbagai fenomena alam tidak hanya indah untuk dilihat, akan tetapi dapat menjadi sebuah pelajaran yang bermakna. Dari pelangi
kita bisa belajar banyak hal. Di antaranya, pertama kita bisa melihat kekuasaan Tuhan dalam ciptaan yang bisa menghantar kita untuk mengagumi dan mengagungkan Dia, mengagungkan Tuhan. Selanjutnya, kita juga bisa disadarkan bahwa keragaman warna seperti ada dalam pelangi bisa menjadi keindahan dan kekayaan tak terhingga. Dan dari situ kita diajak belajar. Bisakah kita juga melihat perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kita? Bukankah kita melihat realita ada banyak perbedaan di antara manusia satu dengan yang lain, ada perbedaan warna kulit, ada perbedaan etnis atau kesukuan ya. Kita berbeda dari segi budaya, kita juga beda agama ya. Kemudian status sosial materi, ada yang kaya raya, tapi ada yang menengah. Tapi ada juga yang mungkin bisa dikatakan hidup bersahaja. Dari segi jenjang pendidikan, kita tahu ada yang berpendidikan tinggi sampai jenjang S3 atau doktor. Tapi ada yang SD juga tidak selesai. Bahkan ada yang sering disebut, maaf kata, buta huruf. Itulah perbedaan-perbedaan yang ada, ya. Dan masih banyak perbedaan-perbedaan lain. Tapi sebenarnya itu semua bisa membentuk kehidupan yang indah. Kenapa? Karena di dalamnya sebenarnya kita bisa saling melengkapi. Sebagai contoh, ya kita bisa dibayangkan kalau misalnya di dalam kehidupan ini semua orang kaya semua. Orang kaya akan tidak bisa menikmati kekayaannya. Karena apa? Karena semuanya sudah kaya, tidak ada orang yang mau jadi pekerja, tidak ada orang yang mau menjadi buruh dan mau membantu, gitu ya. Mungkin tidak ada orang yang mau menjadi asisten rumah tangga atau pembantu dalam keluarga. Nah, orang kaya tidak akan bisa menikmati. Karena itu jangan merendahkan orang-orang yang mungkin berpenghasilan tidak banyak begitu ya, tapi mereka bisa memberi kontribusi tenaga. Nah, jadi dengan adanya perbedaan-perbedaan itu bisa membentuk kehidupan indah. Kita juga bisa saling melengkapi, saling berkontribusi, saling memberi, take and give. Ya, kita satu dengan yang lain bisa saling katakan mengisi kekosongan-kekosongan atau kelemahan-kelemahan. Sama tadi seperti pelangi yang terdiri dari warna-warna yang berbeda-beda bisa melahirkan keindahan yang sekaligus menunjukkan keagungan dan kemahakuasaan Allah. Allah Sang Pencipta ya, sebagai yang maha kuasa, tapi sekaligus juga Maha Esa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, lebih jauh bagi kita sebagai umat Tuhan, atau sebagai gereja, sebagai orang percaya, kesadaran akan keragaman sebagai kekayaan dan keindahan itu ternyata ini merupakan panggilan yang harus dihayati dan diwujudkan dalam rangka membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian hidup kita sebagai umat Tuhan. Nah, contoh, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menulis nasihat tentang pentingnya bagaimana membangun kesatuan, persekutuan dalam keanekaragaman keberadaan jemaat yang ada di Efesus. Tadi
pasal 4 ayat 1 sampai 16 itu perikopnya diberi judul kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Nah, menuliskan surat ini ketika Paulus berada di dalam penjara. Mendengar jemaat Efesus yang ada dalam masalah, masyarakat Efesus pada saat itu masih melakukan berbagai hal yang berbeda-beda, ya. Nah, karena itu dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, Efesus 4 ayat 1 sampai 16, Rasul Paulus menggunakan gambaran bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala. Gereja di Efesus yang terdiri dari banyak anggota dengan berbagai karunia yang dimiliki dalam keberadaannya adalah sangat beragam. Ada anggota gereja yang disebut rasul, ada anggota gereja yang disebut nabi, ada anggota gereja yang bisa memberitakan Injil, ada yang disebut gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dan itu semua mempunyai peran ya, yang berbeda-beda pula. Itu semua memperlihatkan tentang kekayaan orang Kristen di dalam Kristus, ya. Kekayaan yang adalah anugerah Tuhan bagi gereja. Atau dengan kata lain, perbedaan itu adalah kekayaan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Nah, karena itulah dalam kekayaan yang dimiliki oleh gereja itu, tadi Rasul Paulus mengingatkan beberapa hal penting. Di antaranya, pertama, saling membantu. Nah, ini dalam bahasa Yunaninya kata saling membantu adalah anekomai, ya, yang berarti sabar terhadap, kemudian menerima, dan menahan. Jadi dalam perbedaan yang ada, betapa penting saling menerima menjadi sesuatu untuk dilakukan. Di tengah perbedaan yang ada, sangat mungkin juga menimbulkan persinggungan. Yang dibutuhkan adalah di situ bagaimana orang bisa sabar terhadap perbedaan masalah yang bisa muncul. Kemudian tadi disebutkan bahwa anekomai atau saling membantu itu juga bisa diartikan menahan. Jadi orang diharapkan di dalam keadaan berbeda, kita bisa menahan sehingga tidak menimbulkan permusuhan atau kebencian. Menahan hawa nafsu, menahan amarah, keangkuhan, dan yang lain-lainnya. Nah, yang kedua, tadi Paulus mengatakan di tengah perbedaan yang ada, umat diingatkan bahwa dirinya adalah satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Dalam perbedaan yang ada, karena mereka itu satu tubuh, ya, satu roh, satu Tuhan, tetap terikat dalam kesatuan, yaitu kesatuan jemaat. Jadi perbedaan yang ada jangan sampai merusak, bahkan menghancurkan kesatuan yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, Paulus mengatakan dari Kristuslah, maka seluruh tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Apa artinya? Ini artinya akan menguatkan seluruh anggota untuk terus menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih, seperti kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tentu setiap orang di tengah perbedaan yang ada harus mengerahkan seluruh kemampuan. Tapi bukan untuk saling bersaing. Supaya apa? Supaya bermanfaat bagi pertumbuhan dan membangun diri.
Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, nasihat Rasul Paulus pada bagian ini mengingatkan kita bahwa dimanapun kita sesungguhnya akan menemukan banyak perbedaan, ya. Perbedaan itu ada dalam keluarga, walaupun kita satu keluarga ya, tapi beda kepala, beda keinginan, beda harapan, ya. Ayah dan ibu pasti sekalipun harus menyatu dalam ikatan pernikahan, dalam ikatan cinta kasih, tapi harus disadari bahwa satu dengan yang lain juga memiliki perbedaan. Nah, demikian juga di dalam gereja, ya. Dalam gereja apalagi kan kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda suku, tentu berbeda budaya, ya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, banyak perbedaan-perbedaan, berbeda status sosial, ya, berbeda jenjang pendidikan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat perbedaan anak-anak ya di sekolah. Anda dengan teman-teman yang lain juga berbeda. Lalu di tempat pekerjaan, apalagi di dalam masyarakat yang luas ya, begitu banyak perbedaan. Nah, contoh misalnya negara kita Indonesia ya, negara Indonesia itu kaya sekali dengan perbedaan atau kemajemukan. Ada berapa ratus suku di bumi Nusantara ini. Ada berapa ratus jenis budaya. Ya. Ya. Tapi negara kita bisa menjadi sebuah negara kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Berbeda tapi bersatu. Nah, perbedaan memang bukan hendak disamakan, Bapak Ibu. Sehingga seolah-olah karena kita harus menjadi persekutuan, maka segala perbedaan harus dinampikan ya. Tidak, ya. Perbedaan bukan hendak disamakan, ya. Dan biarkanlah perbedaan itu tetap ada. Tapi perbedaan itu merupakan kekayaan yang berguna untuk membangun kehidupan. Sama seperti pelangi ya, pelangi itu indah. Kenapa? Karena warnanya berbeda-beda. Coba kalau pelangi itu hitam, apa melengkung hitam? Kayak gapura gitu, ya. Nah, atau taman bunga misalnya. Kalau taman bunga itu hanya bunga semboja saja, mungkin tidak akan sebut taman bunga ya. Wah ini taman kuburan gitu ya. Warna bunganya putih semua. Nah, jadi Tuhan menganugerahkan perbedaan kepada kita itu untuk menjadi keindahan dan sekaligus menjadi pesona, menjadi kekayaan yang harus kita syukuri. Nah, demikian juga tadi di dalam persekutuan ya, persekutuan yang kecil dalam keluarga, persekutuan di dalam gereja, jemaat, dan juga persekutuan masyarakat ya, lingkungan setempat, RT, RW. Demikian juga satu bangsa di Indonesia. Sebagaimana anggota dari satu tubuh, tadi di dalam gereja itu, tiap anggota berbeda, tidak sama. Ya, tubuh itu kan ada kepala, ada tangan, ada mata, ada hidung. Ya. Jadi, harus hidup bersama-sama. Dan seyogyanya harus bersinergi ya, harus saling berkontribusi. Serasi agar hidup persekutuan menjadi bermakna. Dan itu kalau disadari bahwa walaupun kita di dalam tubuh itu ada banyak ragam, kita itu satu kepala, yakni Yesus Kristus. Jadi perbedaan di dalam sebuah kehidupan itu adalah sesuatu yang tidak harus disangkali atau dihindari. Perbedaan adalah anugerah Tuhan. Perbedaan harus diterima. Jangan sampai perbedaan menjadi polarisasi atau pertentangan. Perbedaan dijadikan pemecah kesatuan. Wah, itu bahaya sekali ya.
perbedaan dijadikan pemecah persekutuan. Nah, sebaliknya, perbedaan itu harus menjadi kekayaan untuk memikirkan hal-hal yang positif ya. Dalam kearifan bangsa kita, Indonesia, mungkin Bapak Ibu sering mendengar perkataan pepatah atau peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, peribahasa ini memiliki makna yakni sesuatu itu akan berhasil guna apabila dikerjakan bergotong royong bersama-sama ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan di dalam kehidupan sehari-hari pasti ada banyak cerita atau pengalaman tentang seorang yang hasil kerjanya dinilai cemerlang. Namun ketika dihadapkan dengan situasi harus bekerja sama dengan orang lain, ternyata ia kurang bisa fleksibel. Mulai dari pembagian pekerjaan yang timpang, perbedaan tentang ide, siapa yang harus digunakan ya. Jadi ide-ide itu banyak di tengah persekutuan. Nah, ada orang berpikir, wah susah, ide siapa yang harus digunakan? Kemudian berusaha mengerjakan segala sesuatu sendirian. Minim komunikasi dengan rekan kerjanya. Dan mungkin masih banyak orang-orang yang menunjukkan tadi individualismenya. Bapak Ibu mengerjakan sesuatu sendirian mungkin seakan terasa lebih nyaman ya. Banyak orang berpikir, sini sama saya saja. Banyak orang malah repot katanya. Nah, jadi banyak orang yang nyaman di dalam kesendirian. Ya, di situ tidak harus dituntut menyesuaikan standar dengan orang lain. Dan dia berpikir dengan sendiri itu tidak ada konflik. Karena tidak akan terjadi tabrakan cara pandang atau perspektif. Akan tetapi Bapak Ibu, mari kita telisik bagaimana kerja secara berkelompok atau hidup bersama dari sisi yang lebih positif. Apalagi di dalam gereja atau jemaat ya. Dalam kerja kelompok, seseorang bisa mendapatkan insight ya, atau masukan-masukan ketika sudah kehilangan ide tentang tugas yang sedang dikerjakan. Kelompok atau persekutuan bisa saling membantu ketika banyak hal yang harus dikerjakan dalam waktu yang singkat. Dan terlepas dari hal-hal yang berbau pekerjaan, seseorang bisa menemukan orang-orang baru sebenarnya di dalam persekutuan ya, yang bisa dijadikan sahabat. Ya, jadi kita sering menemukan teman baru, sahabat, melalui persekutuan. Dan nanti di dalam persekutuan, melalui dinamika yang begitu bisa berkembang, kita bisa menemukan teman. Ya. Nah, kita di dalam persekutuan bisa bersama-sama dari hal-hal yang bersifat formal, kemudian menjadi hubungan yang lebih intim, erat. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi sekali lagi, perbedaan jangan diartikan sebagai alat untuk memisahkan, mempertentangkan. Tapi perbedaan, kalau kita jaga di dalam kesatuan dan persekutuan, tadi bisa menjadi seperti pelangi yang melahirkan sekalipun warnanya berbeda-beda, tapi kemudian indah gitu dilihat. Demikian juga seperti tubuh yang walaupun ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ya, justru masing-masing memiliki fungsi-fungsi yang bisa dikontribusikan ke dalam persekutuan. Nah, kita harus menjaga kesatuan, kata Paulus di dalam jemaat, walaupun kita memiliki peran yang berbeda-beda. Sebenarnya di dalam kesatuan, tadi ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Seperti perumpamaan batang lidi, ya.
satu batang lidi, hanya akan menjadi satu batang lidi saja ya, tidak akan terlalu banyak memberi kontribusi. Namun jika dari tiap-tiap batang lidi tersebut dikumpulkan hingga menjadi sebuah sapu lidi, barulah itu menjadi hal yang lebih berguna. Semoga kita bisa membangun kehidupan persekutuan, kita bisa bersatu, sekalipun kita berada dalam keanekaragaman. Pelangi itu indah, pelangi itu anugerah. Perbedaan adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nanti setelah renungan kita, Bapak, Ibu dengan keluarga bisa melanjutkan diskusi tentang renungan kita, dan saya akan menyampaikan beberapa pokok pertanyaan yang bisa menjadi panduan dalam diskusi Bapak, Ibu di rumah ya. Bapak, Ibu dengan anak-anak bangun diskusi untuk saling mendengarkan pandangan-pandangan pendapat masing-masing. Mari dicatat ya. Saya akan bacakan pelan-pelan. Bapak Ibu mencatat. 1. Bagaimanakah menyikapi perbedaan yang ada dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan bermasyarakat. Sekali lagi, bagaimanakah menyikapi perbedaan yang ada dalam kehidupan keluarga, dalam gereja, dan masyarakat. Yang kedua, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, dampak negatif apakah yang bisa timbul ketika kita tidak bisa saling menerima di tengah perbedaan yang ada? Saya ulangi ya. Menurut Bapak Ibu dan anak-anak, dampak negatif apakah yang bisa timbul ketika kita tidak bisa saling menerima di tengah perbedaan yang ada? Jadi dampak negatif kalau kita tidak bisa menerima. Lalu yang ketiga, menurut Bapak, Ibu, dan anak-anakku, dampak positif apakah yang dialami ketika kita bisa saling menerima di tengah perbedaan yang ada? Mari melalui 3 panduan tadi, kita bersama-sama berdiskusi ya. Saya ulangi ya. Bagaimanakah menyikapi perbedaan yang ada dalam kehidupan kita? Menurut Bapak, Ibu, dan anak-anakku, dan dampak negatif apakah yang bisa timbul ketika kita tidak bisa saling menerima di tengah perbedaan yang ada? Dan yang ketiga, menurut Bapak, Ibu, dan anak-anak, dampak positif apakah yang dialami ketika kita bisa saling menerima di tengah perbedaan yang ada? Tuhan kiranya senantiasa hadir, membimbing, mengarahkan kehidupan kita. Tuhan kiranya menolong Bapak, Ibu, Saudara. Mari sejenak kita masuk dalam saat teduh dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami merendahkan diri, tantintinya kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami untuk mengagumi keanekaragaman yang Tuhan ciptakan. Untuk mengingat akan kemahakuasaan Tuhan yang mampu menjadikan segala sesuatu berbeda sehingga melahirkan keindahan, seperti pelangi dan seperti tubuh yang begitu banyak perbedaan organ tapi memiliki makna ketika itu dipersatukan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menghargai perbedaan yang ada dengan tetap membangun hidup bersatu bersekutu, baik dalam kehidupan keluarga
baik dalam kehidupan gereja atau persekutuan jemaat, juga di dalam kehidupan yang lebih luas bermasyarakat. Biarlah firman Tuhan selalu menerangi jalan-jalan hidup kami. Tuhan, pada saat ini perkenankan kami juga untuk terus bersandar bergantung, membawa segala keprihatinan dunia ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, setelah berjalan lebih kurang 1,5 tahun, merebaknya atau pandemi COVID-19, masalah-masalah yang diakibatkannya masih terus berkembang. Masalah penyakit, masalah ekonomi, dan kehidupan sosial. Tuhan, tolonglah umat-Mu di muka bumi di dalam menyikapi kenyataan ini. Berilah ketahanan tubuh agar tetap kuat, sehat di dalam serangan virus yang ada. Mampukan kepada kami untuk menghargai segala usaha, baik itu harus hidup bermasker, menjaga jarak, cuci tangan secara disiplin, dan menjalani vaksinasi. Kami tahu Tuhan bahwa hadirnya COVID-19 tidak luput dari pengetahuan Tuhan. Kalau ini masih terus menjadi pandemi, pasti ada rancangan Tuhan yang lebih indah dari semuanya itu. Tuntunlah kami untuk mengerti rancangan-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak, baik dalam kehidupan ekonomi, baik dalam kesehatan, banyak yang terpapar. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap memberi kepada mereka keteguhan iman, kesetiaan. Bahkan kami senantiasa memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terpapar, berikan keteguhan iman agar mereka tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas. Karena hidup kami sepenuhnya berada dalam penguasaan Tuhan. Biarlah semuanya dijalani dengan tetap semangat berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga ingin mendoakan jemaat usia lanjut dan jemaat yang sedang sakit di rumah. Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Berikan kesabaran di dalam menahan rasa sakit. Namun Tuhan, lebih dari itu, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, agar pada waktunya mereka boleh sehat seperti sedia kala. Tuhan, kami ingin mendoakan berbagai aktivitas gereja di tingkat dunia, di Indonesia, di Jawa Barat, di kota Cimahi, dan khususnya di GKP Jemaat Cimahi. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberkati agar gereja tetap tidak kehilangan semangat, gereja tetap mau hadir sebagai persekutuan yang melayani, sehingga semuanya boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang tengah berjuang, memikirkan mengatasi berbagai kehidupan yang saat ini terjadi. Tuhan, kiranya Tuhan berkati keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Tuhan berkati segala usaha yang dilakukan dalam keseharian. Dan terlebih, biarlah kami boleh bertumbuh senantiasa di dalam iman kepada Tuhan. Akhirnya, kami membawa seru doa ke hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juga telah mengajarkan dan menyatukan kami dalam satu doa, dan ingin kami ucapkan bersama saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap semangat berpengharapan. Kita percaya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Di waktu mendatang kita dipertemukan kembali dalam keadaan lebih baik dari saat ini. Saya undur diri, pamit kepada semua. Tuhan memberkati. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang